Puji Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati Tuhan. Kembali kita akan dengarkan renungan firman saat pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami masih bisa bernafas. Kami tahu itu karena anugerah-Mu Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mempersiapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan menuntun langkah hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya, diberkati Tuhan. Pada saat ini tema pembahasan kita sepanjang minggu adalah karya Roh Kudus dalam hidup di marketplace. Tema renungan kita pagi ini adalah sebuah komitmen. Komitmen di sini saya menulis, komitmen adalah janji atau perjanjian untuk melakukan sesuatu atau kesediaan untuk bertanggung jawab dan setia pada suatu hal. Komitmen adalah sesuatu yang harus dilakukan terus-menerus dengan kesungguhan hati. Tuhan, kita akan baca ayat pokok kita dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Apa hubungannya ayat ini dengan komitmen saudara? Tentunya di sini ada sebuah pengorbanan. Jika kita mengambil keputusan menjadi anak Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, tentunya ada komitmen kita dengan Tuhan. Di ayat ini, sebuah gambaran kematian Yesus. Dan bagian ini menjelaskan perlunya Kristus mati di kayu salib agar ia dapat bangkit untuk hidup kekal dan membawa banyak orang-orang kepada kemuliaan. Ketika kita berkomitmen dengan Tuhan, tentunya ada yang harus kita korbankan. Mungkin waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Di dalam ayat ini, Yesus adalah satu-satunya benih yang kematiannya menghasilkan buah yang melimpah. Kita melihat bahwa benih itu harus mati. Yesus berkorban, mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, seluruh dunia melihat siapa Yesus. Dan mulai orang-orang mencari tahu siapakah pribadi Yesus, siapakah Tuhan itu. Sehingga mulai banyak berdatang ingin melihat Yesus lebih dalam lagi. Dengan pengorbanan Yesus tentunya tidak sia-sia. Hasil yang didapatkan. Di sini dikatakan ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi begitu banyak orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Begitu juga dengan kehidupan kita, perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan. Harus ada yang dikorbankan. Perjalanan hidup kita, pengiringan kita kepada Tuhan memang tidak mudah. Ya, ada hal yang harus kita korbankan. Perjalanan kekristenan kita seringkali diperhadapkan dengan situasi dan kondisi
yang tidak menyenangkan. Persoalan datangnya Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, membuat kita lupa dengan komitmen kita. Kita tidak bertanggung jawab lagi dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, dalam sebuah pelayanan kita kepada Tuhan, dalam kita berhubungan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karena waktu kita tidak ada untuk Tuhan, kemudian tenaga kita mulai capek, lemah, sehingga membuat iman kita goyah. Ini dikatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya benih yang kematiannya menghasilkan buah yang melimpah. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib menghasilkan buah, menghasilkan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ada yang harus kita korbankan. Dan memang tidak mudah ketika kita mengikuti Yesus. Ketika kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita diperhadapkan masalah hidup. Ketika kita mengalami badai yang besar. Tetapi di sini dikatakan komitmen itu harus dijalankan terus menerus dengan kesungguhan hati. Tuhan mau kita lakukan itu dengan kesungguhan hati kita, dengan tanggung jawab kepada Tuhan, melayani Tuhan. Tentunya ada sesuatu yang kita korbankan ketika kita melayani Tuhan. Waktu kita mungkin kesiksa, tapi itulah yang Tuhan mau. Tuhan melihat kesungguhan kita ketika kita melayani Tuhan. Ketika kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, kita lakukan dengan kesungguhan hati kita, saudara. Di sini dikatakan, kalau saja benih itu tidak mati, maka benih itu akan tetap satu biji saja. Tetapi karena benih itu jatuh dan mati, ia menghasilkan banyak. Apa yang kita lakukan kepada Tuhan, lakukanlah itu dengan setia dan bertanggung jawab di dalamnya. Saya kira percaya ketika kita melakukan itu dengan kesungguhan hati, dengan bertanggung jawab, Tuhan tidak menutup mata, saudara. Tuhan akan lakukan jauh apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Kadang-kadang apa yang kita buat untuk Tuhan, Tuhan akan lebih lakukan lagi yang kita tidak pikirkan. Itu yang Tuhan lakukan. Itu yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Bagaimana ketika pertama kali kita mengenal Tuhan, kemudian diselamatkan, kita berkomitmen dengan Tuhan. Tuhan, saya mau setia. Tuhan, saya akan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, kita mau ingat kembali. Kita pernah janji apa dengan Tuhan. Mari kita lakukan tanggung jawab kita. Pelayanan kita kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Saya tidak percaya Tuhan akan menyediakan sesuatu yang luar biasa buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita akan melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan pernah menyerah. Lakukan itu dengan setia kepada Tuhan. Jawab, ingat kesungguhan hati kita pada Tuhan
Ketika kita melayani Tuhan, ada kesungguhan hati di dalamnya. Dan Tuhan akan melihat semuanya itu. Dan saya ingin percaya, kalaupun kita tidak minta sesuatu, Tuhan tahu apa yang menjadi segala kebutuhan, keperluan kita. Sehingga lewat kehidupan kita, kita boleh menjadi berkat. Dan lewat kehidupan kita, banyak orang-orang ingin tahu siapakah pribadi Yesus. Dan lewat situ kita akan melihat jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan bertobat kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya kini percaya lewat renungan firman saat pagi hari ini, kita diingatkan kembali. Mari tetap kita setia, lakukan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, bila kami mau belajar untuk kami melakukan dengan melakukan tanggung jawab kami dengan kesungguhan hati kami kepadamu Tuhan. Sehingga kami akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.